Mulai sudah tuh? Boleh. Boleh. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan dulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat dan hidayahnya lagi-lagi Allah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di Google Meet ini dalam rangka saling berbagi dan silaturahmi. Salat serta salam kita limpah curahkan ke junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW karena perjuangan beliaulah sehingga kita dapat menikmati uh, keimanan seperti biasa. Pada malam Ahad ya ada kajian dari rumah kajian Al-Kha yang pematerinya itu Kadebun yang Kadebun pada malam hari ini akan berbagi kepada kita ya tentang jujur, jangan bohongi diri sendiri ya kalau nggak salah ya Ustaz ya. Jujurlah dan jangan berdusta. Iya. Nah, seperti biasa susunan acaranya yaitu pembukaan yang tadi telah saya buka dengan hamdalah, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga pemaparan materi atau sharing, yang keempat tanya jawab atau diskusi, yang kelima penutup. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita ke sesi yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Adinda Inhais. Dipersilahkan waktu dan tempatnya. Silahkan Adinda. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما.
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keselamatan mereka. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menetap apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat ayat 21-24. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Adinda Ninhais yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran dengan khidmat ya. Semoga dengan lantunan ayat suci tadi oleh Adinda Ninhais dapat menambah keimanan di hati kita semua. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut ke acara sesi yang ketiga, yaitu pemaparan materi oleh Kak Adebun. Kepada Kak Adebun dipersilahkan waktu dan kesempatan. Baik, jazakallah khair Ustadz Fikro atas pengantarnya, dan juga terima kasih kepada adik kita Ninhais di Al Khairat. Kalau misalnya suara saya agak kurang jelas nanti disampaikan ya. Baik, Wahaikum bitahiyatul Islam, bitahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat berupa sehat dan tubuh yang fit sehingga kita bisa berdiri hari ini. Mungkin yang sedang dalam tahap belajar atau masih dalam lingkup ruang sekolah, belajar malam atau belajar pagi, kemudian adik-adik yang juga sedang berkecimpung di dunia skripsi, maupun teman-teman yang saat ini baru saja pulang dari tempat kerja, dan para guru, Ustazah Umi, saya haturkan rasa hormat karena sudah hadir pada malam hari ini, walaupun barangkali mungkin dalam kondisi sedang mendidik anak didiknya ya di lokasi. Semoga kita semua tetap dalam penjagaan Allah dan tetap mendapatkan rahmat dan juga hidayah darinya, karena sebaik-baik hadiah adalah hidayah. Itulah kenapa hidayah disebut hadiah, karena dia berupa sesuatu yang berharga. Alhamdulillah. Berikutnya tidak lupa pula salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan, seorang pemimpin umat, seorang ayah dari anak-anaknya, seorang suami yang berbakti kepada istrinya, dan juga seorang lelaki yang berbakti kepada ibu sepersusuannya, dan juga yang berbakti kepada keluarganya, tidak lain dan tidak bukan Abu Al-Qasim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan Rasulullah, Nabi terakhir, penutup para nabi, dan yang membawa risalah berupa Al-Quran, yang juga merupakan wahyu yang hingga hari ini kita pakai untuk mengisi keseharian kita, yang kita pakai untuk mendakwahkan kembali agama ini, baik untuk orang lain maupun diri kita sendiri.
atau untuk orang-orang terdekat kita. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini dan juga yang tidak sempat hadir pada malam hari ini dan juga umat muslim di seluruh dunia bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Iya, pada malam hari ini di sini saya akan mengisi sebuah kajian, tausiah atau semacam pemaparan materi yang ada kaitannya dengan self development. Ya, bahasa Inggrisnya kayak gitu ya. Tentang kejujuran. Kejujuran ini kan kalau kita perhatikan dia mendarah daging dalam fitrah manusia ya. Kita waktu kecil juga sering dibilang jujur, jangan berbohong, karena kalau berbohong nanti akan ada bohong-bohong lainnya. Karena satu kali berbohong dia akan melahirkan kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan di awal tadi. Misalnya juga di ruang kelas, ketika guru mengatakan, ibu pi ke belakang dulu, pi ke belakang dulu, kamu jangan nyontek, jaga kondisi. Di situ kepercayaan akan diuji dengan cara indikasinya adalah kita tidak menyontek, kita tidak membuat kelas itu berisik, seperti misalnya di sekolah kita di Al-Khairat, atau juga di tempat perkuliahan kita, atau mungkin kita sebagai guru yang sering mengamalkan ke anak-anak kita, jika bisa berkata jujur, maka berkatalah yang jujur, dan jangan pernah memilih opsi untuk berbohong maupun berdusta. Kecuali ada hal-hal tertentu, nanti akan dibahas pada pembahasan malam hari ini. Dan perlu diketahui, ini jadwalnya Ustadz Hakim. Kalau misalnya teman-teman kenal beliau, beliau sedang uzur tidak bisa menghadiri dulu, jadi saya yang mengambil alih posisi beliau pada saat ini, dan beliau menitip salam ke teman-teman semuanya, khususnya juga untuk adik-adik di Al-Khairat. Semoga sehat selalu. Baik, materi yang akan saya bawakan pada malam hari ini diberi judul sesuai di poster ya, jujurlah dan jangan berdusta. Karena ini merupakan teladan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya, bahkan sebelum beliau menjadi seorang nabi, bahkan sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul. Sifat ini sudah tersemat dalam diri beliau yang mencerminkan pribadi beliau. Itulah kenapa beliau dijuluki dengan sebutan Al-Amin. Nah, untuk itu marilah pada malam hari ini adik-adik semuanya atau teman-teman dan juga ustazah kita perhatikan pemaparan materi. Di sini saya memakai sebuah referensi yang berisi tentang kumpulan tausiah yang sudah saya rangkum, dan juga beberapa sumber materi dari kutub ulama, beberapa nasihat juga, dan juga tentu dari Al-Quran dan hadis. Pembawaannya yang selanti santai aja, kalian bisa sambil santai-santai, sandar-sandaran, dan juga ambil posisi yang enak aja lah, mumpung kameranya nggak nyalain. Baik, saya mohon izin untuk tidak menyalakan kamera, biar nanti penyampaian materinya lancar, dan teman-teman yang mungkin berada di daerah yang sinyalnya agak sulit bisa tetap mengikuti materi pada malam hari ini. Mohon izin ya. Bismillah. Mana nih? Oh ini. Mungkin Arjun moderator bisa tampilkan itu aja, posternya aja ya, biar nggak terlalu kosongan di layarnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembuka pada malam hari ini, kita mundur ke masa lalu kita dulu. Mungkin, mohon maaf sebentar. Sering sekali kita mendengar nasihat kejujuran, bahkan dia sudah sering kali hadir pada keseharian kita, baik di sekolah, di dalam rumah, pesan dari orang tua, pesan dari para guru, pesan dari para asatiz, pesan dari teman, kemudian pesan dari sahabat, pesan dari kakak, pesan dari adik. Dan itu memang menjadi fitrah manusia bahwa dia memang sifatnya menginginkan kejujuran, sebab kejujuran di jiwa manusia itu merupakan ketenangan sendiri, ya. Ketenangan jiwa manusia bisa didapat dari kejujuran. Al-Quran, ya, dalam kitabullah yang mungkin pada hari ini adik-adik sedang memegangnya atau yang tadi baru saja membaca dalam Quran surah Al-Ahzab, ya,
Al-Quran banyak bercerita sekali tentang kejujuran ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang baru dibacain tadi adik Ninsia, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin, ya, itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Saya ulangi, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 23. Quran ke-33 kalau teman-teman mau cari. Kemudian juga tertulis ya dalam firman Allah, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad, wazkur fil kitabi Ibrahim, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim. Di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan juga seorang nabi. Seorang yang sangat membenarkan ini artinya memiliki perangai yang jujur dan berterus terang. Kita kalau perhatikan kisah Nabi Ibrahim ketika mengancurkan, ketika berbicara tentang berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya, dia kan all out ya, ngomong jujur-jujurannya kalau ini nggak bisa hidup kayak gitu. Dia nggak bisa hidup, dia nggak, bahkan mau berdiri aja harus diberdiriin berhala-berhala ini. Kemudian ketika proses beliau mencari Allah, mempelajari tauhid secara otodidak melalui bimbingan Allah, itu beliau terpelihara dengan sifat jujurnya tadi. Akhirnya inilah kemudian dalam Quran surah Maryam ya, Quran surat ke-19 ayat 41, dan ceritakanlah ya, ini wahyu turun kepada Rasulullah untuk mengatakan, Rasulullah ceritakan kepada mereka kisah tentang Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia ini adalah contoh orang yang jujur dan dia juga seorang nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaktian dan kebaktian akan menunjukkan kepada surga. Ya, saya ulangi lagi. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaktian dan kebaktian akan menunjukkan pada surga. Maka akar dari surga bisa kita simpulkan bahwa dari kejujuran ini, berterus terang ya, tidak menyembunyikan sesuatu. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, jujur pada agama, dan jujur pada Allah dan juga Rasulullah. Ulama kita Al-Ghazali, mungkin pernah dengar namanya ya. Beliau membagi kejujuran dalam tulisan-tulisan beliau membagi kejujuran menjadi 6 bagian. Ada 6 bagian, ini formula dari Al-Ghazali, 6 bagian kejujuran. Yang pertama, kejujuran dalam perkataan, yaitu kejujuran dalam memberikan berita atau yang terkait dengan berita, baik berita masa lalu maupun masa mendatang. Memenuhi janji atau mengingkarinya juga termasuk dalam kriteria yang pertama ini ya. Jadi kriteria pertama tadi menurut Imam Al-Ghazali, beliau rumuskan, yang pertama adalah kejujuran dalam perkataan ya, dalam memberikan berita, memberikan kabar, baik kabar baik maupun kabar buruk, kabar di masa lalu maupun kabar di masa mendatang ya. Ini masuk dalam kriteria pertama tadi. Yang kedua ada kejujuran dalam niat dan keinginan ya. Kedua ini kejujuran dalam niat dan keinginan, yang inilah kemudian dimaksud sebagai dengan keikhlasan. Ikhlas adalah jujur dalam niat dan juga keinginan ya. Yang pertama tadi kejujuran dalam perkataan, yang kedua kejujuran dalam niat dan keinginan ya. Maksudnya apa? Kejujuran yang menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan gerak ataupun diam. Jika kejujuran ini ditunggangi oleh dorongan-dorongan nafsu, maka niat yang jujur pun akan hilang. Ketika itulah ia akan disebut sebagai seorang pembohong ya. Namanya ikhlas, dia pasti akan menghilangkan nafsu. Dia akan berupaya untuk tidak melibatkan nafsu pada prosesnya. Maka
kategori inilah yang dimaksud dalam kejujuran di sisi niat dan keinginan. Karena ikhlas itu mengharuskan, mensyaratkan jiwanya itu harus lurus, niatnya benar, dan juga keinginannya juga terarah. Dan yang melanggar itu nanti yang melanggar itu dia sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai orang pembohong terhadap diri sendiri, karena niat itu bergantung pada diri sendiri yang nanti akan diteruskan kepada Allah Ta'ala tentang tindakan dia berikutnya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah kejujuran dalam berazam. Azam itu artinya keinginan yang kuat, ya, keinginan yang kuat, yaitu adanya azam sebelum berbuat. Misalnya ungkapan kayak gini, jika Allah memberikanku rezeki harta, maka akan aku sedekahkan semuanya atau sebagiannya, atau jika aku berjumpa dengan musuh di medan peperangan, maka akan kubunuh ia meskipun aku juga akan terbunuh, maupun ungkapan-ungkapan lainnya. Artinya ada kesungguhan di situ. Ya, kejujuran dalam berazam maksudnya adalah dia jujur dengan azamnya. Istilah modern sekarang ini ambisius. Dia jujur di situ. Ini macam-macam kejujuran. Dan yang ketiga tadi adalah kejujuran dalam berazam. Kejujuran dalam menjalankan misi yang sudah dia tentukan. Kemudian yang keempat, ya, yang tadi satu, yang pertama itu kejujuran dalam perkataan, yang kedua kejujuran dalam niat, kemudian yang ketiga adalah kejujuran dalam berazam. Yang keempat adalah kejujuran dalam melaksanakan azam tadi, ya, bersinergi di sini. Yang ketiga kejujuran dalam berazam, yang keempat adalah kejujuran dalam mengerjakan azam tadi, ya. Merencanakan sesuatu boleh, apalagi impactnya bagus buat umat, bagus buat maslahat orang banyak, ya. Merencanakan boleh, tapi eksekusinya kayak gimana? Kalau ternyata eksekusinya di lapangan nanti melewati jalur-jalur yang tidak seharusnya, melewati jalur-jalur yang dia bertentangan dengan apa yang sudah Allah tentukan, apa yang sudah Allah arahkan dalam kitabullah, maka dia termasuk yang tidak jujur terhadap prosesnya. Makanya merencanakan boleh, silakan dengan cara yang jujur, tapi pastikan ketika kita menjalankan misi itu juga jalankan dengan benar-benar dengan sikap yang sungguh-sungguh. Karena kalau tidak, kita melewati jalan-jalan yang dilarang, artinya kita sudah menghancurkan niat kita di awal tadi. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yang kelima adalah kejujuran dalam perbuatan. Udah pasti ya, kejujuran dalam perbuatan. Yang pertama tadi kejujuran dalam perkataan, yang kelima ini kejujuran dalam perbuatan, yaitu melakukan usaha dengan sungguh-sungguh, ya, melakukan usaha dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan yang zahir tidak dapat menunjukkan hal yang ada di batin. Maksudnya bersedekah dengan tangan kanan agar tangan kiri nggak sampai maksudnya kayak dalam sebuah perkataan, tangan kanan yang memberi tapi pastikan tangan kiri nggak lihat. Kita karena sebaik-baik seorang muslim adalah ketika mereka melakukan kebaikan dan yang lain nggak tahu. Bahkan tangan kanan bersedekah, tangan kiri kalau boleh nggak tahu. Itu kiasan, ya. Kemudian yang keenam, sudah pasti perkataan ada, perbuatan ada, kesungguhan dalam niat ada, kejujuran dalam berazam ada, kejujuran dalam melaksanakan azam tadi ada, maka yang pastinya adalah karena kita muslim, yang keenam adalah kejujuran dalam agama. Ya, kejujuran dalam agama. Ini kategori terakhir dari pemaparan Imam Al-Ghazali tadi, bahwa yang keenam ini yang mencakup seluruhnya kejujuran dalam agama. Kejujuran ini, ya, kejujuran dalam agama ini merupakan derajat yang sangat tinggi. Derajat yang sangat tinggi. Contoh dari kejujuran ini itu misalnya seperti kejujuran dalam khauf, rasa takut, khauf, ya, rasa takut. Kemudian kejujuran dalam roja, pengharapan, ya. Kemudian kejujuran dalam pengagungan, takzim, ya. Kejujuran dalam hal zuhud, kejujuran dalam ridha, kejujuran dalam ikhlas, ya, tawakal, bahkan kejujuran dalam cinta.
Itu semua masuk dalam kategori keenam yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa kejujuran dia termasuk dalam kejujuran dalam agama. Mencakup semuanya ya, karena agama ini kan isinya baik-baik semua. Islam hadir untuk memberikan kebaikan dan menghasilkan kebaikan. Jika dia memberikan mudarat, kemudian dia menghasilkan hal yang tidak baik untuk umat, maka itu bukan agama kita, ya. Itu tadi keenam, saya ringkaskan lagi, saya sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah kejujuran dalam perkataan, kemudian kejujuran dalam niat dan keinginan, kemudian kejujuran dalam berazam, kejujuran dalam melaksanakan azam, kemudian kejujuran dalam perbuatan, yang terakhir adalah kejujuran dalam agama. Selamat datang Ina ya. Kemudian saya lanjutkan. Kejujuran itu merupakan faktor yang terpenting dalam usaha menyucikan diri, tazkiyatun nafs, atau kebersihan hati, ya. Kejujuran merupakan faktor terpenting dalam usaha menyucikan diri. Kita pasti ngerasa berat ya kalau berbohong. Saya yakin mungkin sebaik-baik orang kayaknya dia pernah berbohong. Bahkan mungkin orang di sini bukannya bersuuzon ya, enggak, tapi pasti kita pernah melewati proses berbohong pada diri sendiri maupun ke orang lain, ataupun bahkan ke orang terdekat kita. Ada perasaan berat, ada semacam kayak kita merasa ternodai, bahasanya ternodai. Maksudnya kayak lebih nyaman dengan kejujuran daripada berdusta sebenarnya. Saya pikir kita semua setuju dengan hal itu ya. Kejujuran itu merupakan faktor terpenting dalam usaha menyucikan diri atau tazkiyatun nafs dan kebersihan hati. Sementara itu, kebalikannya, kebohongan adalah penyakit yang akan menyebarkan permusuhan di antara manusia karena kebohongan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada, ya. Menyampaikan sesuatu dengan sesuai dengan hal yang ada adalah kejujuran. Menyampaikan sesuatu dengan kondisi yang tidak ada pada lokasinya atau tidak sesuai dengan apa yang terjadi itu termasuk kebohongan. Bukan termasuk, tapi memang kebohongan, ya. Sehingga dikatakan bahwa kebohongan ini adalah penyakit diri yang sangat berbahaya yang dapat meracuni pikiran dan merusak akhlak. Coba bayangin kalau misalnya Rasulullah pada saat itu bukan termasuk orang yang terkenal dengan jujurnya, bukan termasuk orang yang dikenal karena sifat amanahnya. Pastikan Islam tidak akan sebesar ini sekarang. Karena kepercayaan itulah, kepercayaan terhadap sosok Muhammad muda, itulah yang membuat beliau, walaupun sebenarnya melalui proses yang lama, ada yang juga cepat menerima itu karena salah satunya berasal dari faktor sifat beliau yang memiliki kejujuran yang tinggi. Orangnya suka berterus terang, berdagang pun bahkan beliau jujur, ya. Kemudian tadi definisi kejujuran dan kebohongannya. Yang berikutnya adalah kejujuran itu kalau misalnya kita pilah, dia bisa menjadi 3 bagian. Kejujuran bisa menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada orang lain. Dan yang ketiga, pasti bisa ditebak sendiri, jujur pada diri sendiri, ya. Saya ulangi, kejujuran itu dapat dipilah menjadi 3 bagian, yaitu jujur kepada Allah, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada diri sendiri. Ya, jujur kepada Allah itu gimana? Yaitu mengikhlaskan segala perbuatan hanya untuk Allah. Ya, mengikhlaskan segala perbuatan hanya untuk Allah. Atau tidak ada unsur riya, atau sum'ah di dalam beramal. Ya, perbuatan apapun yang dilakukan tanpa keikhlasan dan tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya perbuatan itu tidak akan diterima karena niat adalah awal dari segala-galanya, ya. Kemudian dalam keikhlasan juga, ya, dalam keikhlasan juga dituntut untuk berbuat dan bekerja semaksimal dan seoptimal mungkin sesuai dengan yang diinginkan di dalamnya, sesuai apa yang ingin kita harapkan dari proses itu, ya. Dilakukan dengan maksimal dan seoptimal mungkin. Artinya ikhlas itu bukan membatasi gerak kita untuk tidak bekerja semaksimal mungkin, enggak.
Justru dengan ikhlas itu, maka kita harus berkomitmen untuk melakukan performa yang terbaik dalam menjalankan misi-misi kita, misi-misi hidup kita, ya. Ini akan menjadi indikasi bahwa kita termasuk orang yang jujur di mata Allah, bahwa kita memang orangnya ambisius untuk berikhtiar di jalan ini. Kita mau buktikan kepada Allah bahwa saya ini bisa dan saya yakin, karena niat awal saya adalah untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan di mata Allah, dan saya secara sadar jujur terhadap kegiatan saya ini, dan akan saya buktikan kepada Allah bahwa saya termasuk hamba yang terbaik, hamba yang pantas memasuki surganya. Ya, demikianlah Islam mengajarkan kita bahwa keikhlasan bukan hanya perhiasan yang menghiasi hati. Enggak, keikhlasan bukan hanya perhiasan yang menghiasi hati, tapi juga harus dapat tercermin keindahannya dalam bentuk zahirnya, yaitu pada perbuatan. Ya kan? Sesuatu yang di hati itu nggak bisa nampak dalam secara zahir, secara nyata. Kita nggak bisa lihat secara fisiknya. Keikhlasan itu nggak kelihatan. Cara ngelihatnya gimana? Kacamata yang kita pakai apa? Kita nggak bisa memaksa orang untuk memaksa mereka bahwa apa yang kita lakukan ini ikhlas. Melihat secara literal, mengatakan kepada mereka bahwa yang saya lakukan ini ikhlas. Enggak, orang nggak akan langsung percaya kayak gitu. Yang mereka lihat adalah perbuatan kita. Maka keikhlasan dalam hati ini bukan hanya perhiasan yang menghiasi hati kita aja, tapi juga bisa tercermin keindahannya dalam bentuk zahirnya, yaitu melalui perbuatan tadi, ya. Makanya kenapa tuh kalau orang yang ikhlas atau jujur atau orangnya terkenal baik banget tuh, orang yang suka berterus terang, pasti kelihatan orang itu kayak gimana. Pasti kelihatan cara dia bersikap, cara dia bekerja. Orang kalau misalnya di kantor, misalnya di orang yang sudah kerja, misalnya di kantor itu kelihatan tuh orang yang niat kerjanya gimana. Lebih banyak geraknya, lebih banyak nanya sana sini, lebih banyak produktif nanya-nanya. Apa yang nggak tahu dia bilang aja, nih saya nggak tahu, ajari saya. Ya, istilahnya orang yang solutif kayak gitu. Sama juga, sama kayak di waktu kita di sekolah. Misalnya kita di sekolah kemudian nggak tahu materi ini, jujur aja, saya nggak tahu materi ini, tolong jelaskan ke teman misalnya, atau ke guru, saya nggak tahu materi ini, belum paham Pak, belum paham Bu, belum paham Ustadz, belum paham Ustazah, minta tolong jelaskan lagi, ya, karena itu bisa bisa terlihat bahwa sifat kejujuran itu kita di situ, kita sadar bahwa diri kita ini tidak tahu dan kita ingin mencari tahu, ya, dan itu nggak salah. Yang salah adalah ketika kita tidak mau mencari tahu. Nah, itu juga bisa menular ke orang yang menjadi lawan bicara kita, misalnya tadi Pak Bos atau misalnya guru kita, respon terhadap sikap jujur kita bahwa nggak tahu, dia juga akan eh, terlahir sifat jujur pada diri dia bahwa oh ya sudah, anak saya ini nggak tahu, maka saya harus menjalankan tugas saya sebagaimana semestinya. Saya akan jujur dengan tugas saya. Ya sudah, sini ibu jelaskan materinya, saya ibu jelaskan lagi, kakak jelaskan lagi, sudah sini, karena saya maklum kamu karyawan baru, saya maklum kamu orang baru di sini, nggak apa-apa kamu nanya kayak gitu tuh, bahkan lebih bagus untuk perusahaan kita. Artinya saya mau karyawan saya itu upgrade. Kalau misalnya di sekolah, nggak apa-apa nak, terima kasih sudah bertanya, terima kasih sudah jujur, sini ibu jelaskan. Nanti prosesnya kayak gini, gini, 1+1 2 bukan 3, 1+1 2 bukan 4, kayak gitu. Ya, itu kejujuran dalam Allah yang dia bisa tercermin melewati perbuatan sehingga bisa memberikan impact positif kepada orang lain. Ya, kemudian tadi kejujuran pada Allah, yang berikutnya adalah seorang Muslim juga harus jujur kepada orang lain. Maksudnya, dia tidak berdusta. Dia tidak berdusta dalam setiap ucapannya kepada orang lain. Dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, yang artinya makin besarlah khianat itu, ya, makin besarlah khianat itu ketika engkau berbicara kepada saudaramu sebelum perkataan. Mohon maaf, makin besarlah khianat itu ketika engkau berbicara kepada saudaramu sebuah perkataan, ia mempercayai dirimu sedangkan engkau malah berdusta kepadanya. Artinya yang dia sampaikan adalah kebohongan. Ya, dalam hadis riwayat Ahmad ini, perkataan Rasulullah, perkataan Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling jujur, orang yang dikenal jujur, ya, Rasulullah bilang kayak gitu. Rasulullah bilang kayak gitu. Misalnya kita ada janji sama teman, kemudian tidak ditepati.
atau kita tepati tapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan. Kalau misalnya kita mau jujur ke teman kita, mungkin, oh ditunda gini nggak apa-apa, bilang aja gitu. Daripada temannya nunggu, kenapa sudah sampai batas waktu dia nggak datang, kenapa sampai batas waktu dia nggak ngabarin, itu kan akan menimbulkan persepsi-persepsi negatif, asumsi-asumsi negatif. Kok dia ngilang? Mungkin sekarang lagi rame kasus ghosting ya, itu tuh, kayak gitu misalnya tuh. Tidak jujur kepada orang lain, berdusta masuknya kayak situ. Bisa jadi maksud kita nggak berbohong sama sekali, tapi karena tidak ada kabar, tidak ada pemberitahuan bahwa oh nggak sempat nih, ditunda aja gimana? Nggak ngabarin, akhirnya muncullah asumsi-asumsi yang mencap bahwa diri kita ini orang yang berbohong dan nepetin janji ya. Padahal seorang muslim itu adalah orang yang sosok yang dimana kalau orang dekat sama dia itu orang nyaman. Kalau situasinya kayak gitu, bisa jadi orang nggak nyaman sama kita. Gimana agama mau disampaikan? Kalau orang yang mau menyampaikan aja, orang nggak nyaman sama dia. Kan gitu. Kebaikan itu akan muncul dari mulut orang-orang yang baik. Ya, lebih nyaman diterima dari orang yang dikenal dengan akhlak yang baik. Ya, agama ini adalah agama akhlak yang tercerminkan dalam pribadi Rasulullah. Sebelum beliau menerima wahyu, sebelum beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira, beliau adalah orang yang dikenal dengan akhlak baiknya. Makanya materi ini sebenarnya yang kita bicarakan adalah teladan Rasulullah yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Gak usah nunggu sampai usia kita kayak usia Rasulullah buat menjadi pribadi yang jujur ya. Gak usah nunggu usia kita 40 tahun baru menjadi orang yang jujur. Dari muda aja sekarang nih, mulai jujur sama diri sendiri ya. Jujur misalnya apalagi kedustaan yang terjadi dalam ruang kelas misalnya. Saya dulu waktu saya masih sekolah, waktu saya masih madrasah, emang saya madrasahnya di mana? Di Al Khairat lah sama kayak kalian. Jadi di Al Khairat itu kalau misalnya nyontek, nol, auto nol. Kalau ketahuan, ya. Kalau nggak ketahuan, yang lihat kan Allah. Kan gitu. Takutnya nanti ilmu yang sudah susah payah dipelajari, kan bukan kuantitas ilmunya yang kita lihat ya, tapi berkahnya juga dilihat. Ya, karena berkahnya ini, itulah kenapa contoh para sahabat itu nggak akan beranjak dari satu ayat sebelum mereka paham betul ayat itu apa. Sebelum mereka tahu betul ayat itu menyampaikan tentang apa. Sebelum mereka tahu betul ayat itu bisa berguna untuk hal apa. Dan sebelum mereka tahu bahwa ayat ini memang berguna untuk mereka dan juga bisa mereka terapkan dan bisa mereka implementasikan untuk orang lain. Menjadi kebaikan untuk orang lain. Menjadi syarat orang lain bisa memperoleh hidayah. Saking murninya ilmu itu, ya. Itu tadi. Tadi apa tuh? Tadi pertama jujur kepada Allah, tadi kemudian yang tadi itu jujur kepada orang lain. Nah, yang ketiga adalah jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri, ya. Kalau saya bilang kayak gini, mungkin saya harap semua setuju ya. Muslim yang jujur adalah yang tidak menipu dirinya sendiri. Mudah-mudahan jujur ya. Mudah-mudahan jujur. Mudah-mudahan setuju ya, sepakat ya sama pernyataan ini. Muslim yang jujur adalah yang tidak menipu dirinya sendiri. Ya, dia akan selalu mengakui kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, lalu berusaha memperbaikinya. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, dan yang artinya, tinggalkanlah sesuatu yang membuat dirimu ragu. Ya, tinggalkanlah sesuatu yang membuat dirimu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu, karena sesungguhnya kebohongan itu adalah keraguan-raguan dan kejujuran itu adalah ketenangan. Ya, saya ulangi, karena sesungguhnya kebohongan itu adalah keraguan-raguan dan kejujuran itu adalah ketenangan. Hadis riwayat Tirmizi, ya. Contohnya apa misalnya ketika kita tahu sesuatu, kita tahu satu kabar, kemudian ada yang menagih kabar itu, meminta kita untuk menceritakan, misalnya orang yang lebih tua. Ketika ditanya dan kita tidak punya uzur untuk menyampaikan peristiwa itu, peristiwa itu sesuai dengan apa yang terjadi, dan ini menyangkut kemaslahatan bersama, maka yang kita lakukan ya jujur dan tidak berdusta. Karena ketika kita berdusta, ya, seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, di pertengahan tadi, bahwa kalau kita berdusta untuk hal yang sebenarnya
bisa kita selesaikan dengan kejujuran. Ketika kita berdosa malah akan semakin menambah beban kita, yang membuat hati kita menjadi ragu-ragu. Yang terjadi adalah setelah itu bukan cuma orang tadi mendapatkan kabar bohong dari kita, tapi kita sendiri merasa bahwa, waduh, saya baru saja berbuat hal buruk dengan memberitakan cerita yang bohong ke dia, cerita yang tidak benar. Itu akan menjadi beban pribadi, ya, pasti itu. Sampai kapan? Sampai kemudian kita berusaha untuk tidak berbohong lagi. Karena kalau kita terus berbohong lagi, berbohong untuk menutupi kebohongan awal tadi, perasaan itu akan semakin menguat, semakin berat, perasaan negatif itu bisa berlanjut ke emosi kita, ya, ke tindakan-tindakan kita, sehingga kita kalau mau ngobrol ke orang tuh nggak nyaman, takut mereka nanya hal serupa, dan kita harus berbohong lagi. Makanya diupayakan untuk jujur di awal. Kalau bisa jujur, kenapa sih harus bohong? Kayak gitu kan? Untuk hubungan adik kakak, hubungan keluarga, pertemanan, guru murid, suami istri, pasangan, ya. Terus apa lagi? Sampai jujur kepada diri kita sendiri, ya. Jujur pada diri kita sendiri. Kalau saya sampaikan ini, gimana ya perasaan diri saya ya? Kalau saya sampaikan hal ini, akan dampak apa ya ke aktivitas saya nanti? Oh, ternyata kalau saya bohong nanti takutnya nggak nyaman. Malah nggak nyaman kalau misalnya ada orang lain datang menanyakan hal yang sama dan terpaksa saya harus berbohong lagi. Terpaksa saya harus menahan rasa sakit ini lagi. Kalau gitu saya pilih jujur aja deh. Pak, Bu, saya mau jujur. Gini guys, gue mau jujur. Ini sob, sahabat, wahai temanku, cie. Wahai temanku, aku mau jujur. Gini bla 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 bla, cap cip cup, cap cip cup. Kan gitu ya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu tadi tiga ya, jujur dipilah, kalau kita pilih jujur terbagi tiga, jujur terhadap Allah, jujur kepada Allah, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada diri sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala begitu menyanjung orang-orang yang jujur dan menyatakan bahwa orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, saya ulangi, Allah membanggakan sekali orang yang jujur dan menyatakan bahwa orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, nggak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Nggak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Ya, orang yang bertakwa kan balasannya surga. Apalagi, ya, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Mereka itulah orang-orang yang bisa dipercaya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Ya. Al-Quran ini sebenarnya, adik-adik, teman-teman, Al-Quran ini sebenarnya dia memberikan semacam template orang-orang baik. Bukan hanya orang-orang baik aja, tapi orang-orang yang buruk juga dia menyajikan template buat kita. Tinggal kita aja mau pakai baju yang mana, mau pakai template yang mana, tinggal kita aja mau pakai ayat yang mana. Silahkan kalau mau jadi orang yang suka sebar fitnah, jadi orang yang suka tebar fitnah, orang yang suka menggunjing dan sebagainya. Pakai aja tuh ayat di dalam Quran surah Al-Lahab tentang beliau dan istrinya yang membawa kayu bakar, yang menyebarkan fitnah kepada Rasulullah. Pakai aja pakaian itu. Atau kita bisa pilih memakai pakaian takwa yang sudah Allah jelaskan, Allah paparkan dalam Quran surah 177. Ya, kehidupan kita ini kalau kita bisa upayakan lebih berayat, maka biarkanlah dia lebih berayat dengan cara memakai ayat tadi dalam keseharian kita. Allah sudah menyampaikan ini. Ini kalau orang baik ini kayak gini, kalau orang jujur nih kayak gini. Kalau lu masuk surga ikuti tuntunan ini. Kalau lu pengen masuk neraka, ya udah nih gue sediain nih template-nya nih, tinggal lu pilih aja, tinggal lu ikutin aja, tinggal lu pakai aja tuh. Amato, kan kayak gitu. Ya, kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 119 yang artinya, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Saya ulangi, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada mereka. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 119. Artinya apa? Kalau kita lihat di ayat ini, pertama tuh Allah bilang, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Ya, inilah saatnya orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Artinya apa? Ada waktu di situ, ada waktu kita dapat benefitnya, ada waktu kita dapat buah dari kebenaran yang kita sampaikan itu. Semua itu pasti melewati prosesnya. Berkata jujur pahit, iya pahit. Jujur itu bagaikan obat. Dia pahit, tapi ditelan untuk mengobati. Daripada diri kita ini ya adik-adik, teman-teman semuanya berpenyakit sebenarnya, maka kita obati dengan amal soleh. Salah satunya dengan jujur tadi, amal orang-orang surga, amal orang-orang yang bertakwa dengan jujur. Ya, tadi Allah katakan, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah di bagian awal ayatnya itu, dalam ayat 119, inilah saatnya orang yang benar memperoleh manfaat kebenarannya. Artinya kalau misalnya dari jujur itu pahit, tenang aja, pasti dari pahit obatnya itu ada kesembuhan yang dia berikan. Tenang aja, dari rasa nggak enak jujur. Jujur itu nggak enak ya, jujur itu pahit ya, sering kita dengar tuh berkata jujur itu pahit banget ya. Tapi bukan berarti pahitnya itu akan merugikan. Enggak, justru pahitnya itu untuk mengobati. Jujur aja pada diri sendiri, kepada orang lain dan kepada Allah. Ya, jujur kepada Allah apa tadi? Jujur kepada Allah, misalnya kita berdoa, kita jujur kepada Allah, kita berdoa. Kalau kita hamba yang lemah, ya Allah, kita butuh bantuan darimu, kita butuh bimbingan darimu, kita butuh rahmat darimu. Karena kalau bukan dari engkau, siapa lagi? Kan gitu. Kemudian jujur kepada orang lain, mengakui kesalahan, menyampaikan kabar yang baik, yang buruk sesuai dengan keadaan yang terjadi. Kemudian jujur kalau kita ini nggak bisa bantu, jujur kalau kita ini belum bisa bantu, jujur kita ini masih punya banyak salah ke dia, jujur kalau kita ini pernah berkata ini ke dia, ya. Kemudian jujur kepada diri sendiri, yang mengakui, sadar bahwa kita ini orangnya eh, butuh terus dibimbing. Kita ini orangnya harus, saya mengakui bahwa diri saya ini masih banyak sekali bolong-bolongnya. Maka apa yang harus saya lakukan untuk menambal bolong-bolong tadi? Kan gitu ya. Jujur pahit ya, tapi pasti dari pahitnya itu ada obat yang diberikan, ada kesembuhan yang ia sediakan. Ya, apa misalnya? Misalnya dia bisa menjaga hati kita biar tetap bersih. Karena hati yang kotor bisa dihasilkan dengan cara berbohong. Semoga kita termasuk orang-orang yang jujur dan bisa mengikuti teladan kita, tuntunan kita ya, sosok yang memang harus kita ikuti perangainya, sosok yang harus kita teladani sifat-sifatnya, ya, kita teladani perbuatannya, kita teladani cara beliau berinteraksi dengan teman-temannya, kita teladani cara beliau berinteraksi dengan malaikat Jibril, ya. Kita teladani cara beliau berinteraksi dengan Allah, kita teladani cara beliau berinteraksi dengan orang-orang lebih tua, kita teladani cara beliau berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya, kita teladani cara beliau berinteraksi dengan istri-istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, ya. Kita teladani bagaimana cara beliau berinteraksi dengan kita. Ya, cara beliau berinteraksi dengan kita apa? Meninggalkan teladan yang baik. Maka kalau kita hidup sampai hari ini, maka hasilkan sejarah yang baik, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk anak cucu kita kelak. Ya, pastikan kita diwafatkan dalam keadaan muslim dan dikenal dengan orang yang memang jujur dalam perkataannya, orang yang jujur pada dirinya, orang yang berterus terang. Ya, kejujuran itu adik-adik, kakak-kakak, teman-teman semuanya, kejujuran akan selalu memotivasi. Ya, kejujuran itu akan selalu memotivasi seseorang untuk berlaku jujur dalam interaksinya kepada Allah. Kejujuran akan selalu memotivasi seseorang untuk berlaku jujur dalam interaksinya kepada Allah. Bukan hanya kepada Allah aja, tapi juga ke manusia, ke dirinya sendiri, serta dalam segala hal, ya, dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan di akhirat. Sedangkan kebohongan hanya dapat disembuhkan dengan cara mujahadah serta riyadhah, sehingga kejujuran akan menjadi sebuah kebiasaan, ya.
tubuh kita ini, diri kita ini adalah makhluk yang dia berkembang dan tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dengan cara menyerap informasi-informasi yang masuk dan kita kelola dalam diri kita. Maka jika kita mengelola diri kita untuk berlaku jujur, selama-lamanya akan terbiasa untuk jujur. Seterusnya akan terbiasa untuk jujur. Tapi kalau kita mengizinkan perilaku dusta, bohong, ya, yang memelihara diri kita, maka itulah yang akan mendominasi diri kita, ya, yang menjadikan kita pribadi yang suka berbohong, kemudian tidak berterus terang, ngeghosting, halo, ghosting, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69 yang artinya dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, ya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik, ya. Itu dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Di samping itu, tadi kalau kejujuran itu akan memotivasi seseorang, maka yang berikutnya adalah di sisi lainnya, kejujuran dalam segala hal tidak akan terwujud. Ya, kejujuran dalam segala hal itu tidak akan terwujud kecuali dengan adanya keikhlasan. Ya, ikhlas itu berpasangan dengan kejujuran. Dia akan selalu di dalamnya adanya keikhlasan. Keikhlasan dilahirkan dari kejujuran. Kejujuran adalah manifestasi dari keikhlasan. Paham ya maksudnya ya? uh, Seorang saleh pernah berkata, keikhlasan tidak akan sempurna kecuali dengan kejujuran dan kesabaran. Saya ulangi, keikhlasan tidak akan sempurna kecuali dengan kejujuran dan kesabaran. Kejujuran tidak akan sempurna pula kecuali dengan keikhlasan yang dilakukan secara terus-menerus atau mudawamah. Ya. Keikhlasan nggak akan sempurna kecuali dengan kejujuran dan kesabaran. Kejujuran tidak akan sempurna kecuali dengan keikhlasan yang dilakukan secara terus-menerus. Ya, itulah kejujuran. Itulah kejujuran. Itulah kejujuran. Sekarang, bagaimana dengan lawan dari jujur atau bohong sendiri atau dusta? Ya, dusta itu mengucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dan cenderung mengingkari kebenaran. Ya, dia menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi atau tidak terjadi sesuai apa yang terjadi dan cenderung mengingkari kebenaran. Lawan dari jujur ya, lawan dari benar, lawan dari kebenaran. Ya, bahkan dalam sebuah hadis itu dinyatakan bahwa dusta merupakan tanda-tanda kemunafikan. Ya, dusta adalah tanda-tanda kemunafikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda munafik itu ada 3. Mungkin kita pernah dengar ya, sering kita dengar ini. Ini hadis tentang kejujuran, hadis tentang kedustaan. Ya, jika ia berkata, ya, ciri-ciri orang munafik, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, jika ia berkata maka ia berdusta. Nah, itu masuk dalam poin pertama tuh. Kemudian jika ia berjanji maka ia akan mengingkari, masuk poin 2. Kemudian jika ia dipercaya maka ia akan berkhianat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sahih? Iya, sahih. Udah tuh dijelasin tanda-tanda munafik, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Satu, kalau dia ngomong dia bohong. Kalau dia ngomong dia bohong. Kalau dia berjanji dia ingkar. Kalau dia dipercaya dia mengkhianati kepercayaan itu. Ya. Dan kepercayaan adik-adik, kakak-kakak, teman-teman, kepercayaan itu seberapa tahun lamanya kita dipercaya orang, dia bahkan bisa runtuh oleh sikap kita yang tidak jujur. Walaupun kepercayaan itu sudah dibangun kepada lawan interaksi kita. Tapi kalau kita melakukan satu kesalahan aja yang bisa merusak kepercayaan itu, maka kita akan langsung dicap orang yang berdusta, orang yang bohong, bahkan nggak bisa dipercaya lagi. Walaupun hanya satu aja. Kepercayaan ini sifatnya rapuh. Makanya karena sifatnya rapuh ini, orang pengen menjaga kepercayaan itu, ya. Nah, teman-teman di sini kalau memang dipercaya sama temannya, kalau ada yang ngajak curhat, ngajak cerita, pegang kepercayaan itu untuk tidak menceritakan kepada orang lain. Kemudian teman-teman adik-adik di sini misal dipercaya sama ustadz untuk ini itu, ini ngerjain ini itu, ya, kerjakan dengan semaksimal mungkin, ya. Sampaikan amanah itu, jalankan amanah itu sebaik mungkin. Jangan sampai nanti kepercayaan ini dicabut, ya. Kemudian tadi ciri-ciri orang munafik itu salah satunya tadi berdusta, kemudian yang lain yang kedua adalah berjanji dia berkhianat, kemudian berjanji dia mengingkari, kemudian dipercaya dia berkhianat. Nah,
eh, ini juga pasti teman-teman sepakat ya kalau saya bilang gini, dusta itu nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Ya, dusta itu nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Bohong itu nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Bohong itu nggak ada skalanya. Dia masuk bohong yang kecil atau yang besar, nggak ada. Sama aja. Orang bohong mah bohong. Orang bohong mah oh bohong. Sebentar, lidah saya kepeleset. Orang bohong mah bohong, ya. Sebab setiap orang itu akan dihisap akan kedustaannya dan akan diberikan ganjarannya di hari kiamat nanti, ya. Meski demikian, dalam Islam itu ada beberapa pengecualian tentang hal ini, ya, tentang dusta tadi, tentang bohong tadi, ya, yang tadi saya bilang mau dibahas. Ya, pengecualian tentang bohong ada, memang ada dusta yang dibolehkan menurut syariat, di mana seseorang boleh berkata sesuatu yang tidak sebenarnya pada kondisi tertentu pula, ya. Pengecualian ini terdapat dalam hal-hal yang pertama, ya, catat ya, pertama, berdusta demi untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai, ya. Nggak ada larangan untuk mengatakan suatu perkataan kepada kedua orang yang tengah bertikai agar mereka dapat berdamai, ya. Jadi kalau misalnya teman kita melerai bertikai, misalnya kita di jalan nih, nggak di jalan, nanti keluar kelas deh, lihat teman kita lagi saling ngambek-ngambekan gitu kan, ketahuan dari sikapnya, pandangannya sinis, terus kayak mau lihat muka orang itu aja langsung kayak ih. Kalian tidak lihat ekspresi saya di sini ya karena nggak nyalain kamera. Kayaknya muka pastiu lah kalau teman bilang. Terus kita tahu, kita sadar nih, wah, dan dua-duanya adalah teman baik kita. Kita sadar, wah, ini teman beta pun tamang ini kayaknya ada masalah kan. Dua-dua ada bekalai apa ya? Mengkali satu follow Instagram, lah satu yang follow back kan. Ya, bahkan sekarang aja saling tidak memfollow aja itu bisa jadi merusak ukhuwah. Ya, satu follow, itu follow beta, itu follow sih. Nah, itu kan nanti bisa diungkit, walaupun sepele sebenarnya. Eh, Nah, caranya apa? Kita bisa misalnya kita kemudian mengambil sikap gimana ya? Kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa mempertemukan ini deh, mempertemukan mereka berdua deh, karena suasana hatinya mereka lagi beda, lagi nggak bisa damai. Gimana ya? Dia pakai cara yang nggak langsung, misalnya datangi teman satunya. Ini dalam dalam kalau misalnya teman-teman tahu ada seorang seorang penulis, ya, dulu sekali ini saya kenal beliau di waktu masih di Gorontalo, ketemu juga beliau di Malang pada saat beliau ngisi. Waktu itu saya masih jadi mahasiswa DKV. Mahasiswa DKV itu mahasiswa desain komunikasi visual yang bikin kayak kartun-kartun, animasi. Sebelum masuk statistika saya masuk jurusan itu. Nah, ketemu sama beliau, beliau itu ngisi seminar tentang komik, membuat komik, ya. Membuat komik Islami. Waktu itu beliau mau kolaborasi sama Ustadz Yusuf Mansur membuat komik Islam ini yang dia nggak ini biar karakter dalam komiknya itu tidak termasuk dalam kategori makhluk hidup atau membuat gambar yang makhluknya tidak sempurna, tapi komiknya bisa tersampaikan. Waktu itu kolaborasi sama Ustadz Yusuf Mansur. Nama bapak ini nama komik, bukan komika ya, komika ini yang orang yang stand up comedian, maksudnya komikus ya, kita bilang komikus yang membuat komik Islami ini. Beliau namanya Bapak VBI Jenggoten. Mungkin kalian pernah tahu komik beliau itu beredar juga di Gramedia, bahkan tiga komik itu bisa dicetak ulang dengan menerbitkan ia dalam bentuk satu buku, dan tebel banget tuh, tentang 99 Asmaul Husna, kemudian tentang akhlak Nabi, ada tuh kalau kalian browsing nanti, komik Bapak VBI Jenggoten. Nah, beliau itu orang dari siaran TV sebenarnya dulu. Dari orang siaran TV ini saya cerita aja ya. Orang dari siaran TV, kemudian beliau menyaksikan di TV ini banyak sekali dramanya, banyak sekali dusta di sana, banyak sekali trik dan intrik. Dan beliau juga sudah melewati jurnalisme yang panjang, sehingga beliau lihat kayaknya di industri entertainment saya nggak cocok, apalagi agama saya itu bisa rentan sekali disuntik hal-hal yang berbau syubhat, hal-hal yang berbau merusak agama saya secara berangsur-angsur. Ya, beliau mengkhawatirkan hal itu, akhirnya beliau resign dari perusahaan itu. Nggak bisa nyebutin nama stasiun televisinya, mohon maaf ya. Jadi beliau keluar dari situ dan membuat komik Islami, dan kebanyakan itu dari pengalaman beliau sewaktu kerja. Dan kalau kalian nanti baca komiknya itu akan seirama dengan komiknya Ustadz Abu Nada di Instagram. Sama persis, bukan sama persis, tapi
Dia nasihatnya seperti itu. Ada plot twistnya, kemudian bahasa yang dipakai bahasa rumahan juga, ada candaan-candaan juga. Nah, dalam sebuah komik beliau itu ada kasus kayak gitu. Kasus beliau menggambarkan kasus bagaimana sih cara melerai teman, ya, cara berbohong kepada orang yang kita sayangi dan kita pengen menyatukan ukhuwah di antara mereka. Salah satunya tadi misalnya ada dua kasus, ada satu kasus teman kita lihat kita lihat teman kita ini lagi ngambekan sama satu lain, ih, bisa bicarain dia, pasti yuk. Dia saya follow beta di Instagram, dia sama kasih tunjuk beta PR, dia sama kasih tunjuk beta. Begitulah namanya teman kan gitu ya. Ada aja pertentangan yang terjadi. Nah, beliau nggambarin itu caranya gini, kamu datang aja ke salah satu teman kamu, kemudian bilang, si ini nitip salam loh, dia bilang katanya hari ini baju kamu cantik, kok bajunya cantik sih? Maksudnya bajunya bagus, kamu cantik hari ini gitu. Dia nyampein kayak gitu. Terus dia ngundang kamu buat makan loh, buat makan nanti tanggal segini. Terus kalau misalnya kamu nggak mau sendiri ya udah sama saya aja dia gitu. Akhirnya perasaan temannya itu berangsur-angsur mulai tenang. Oh iya kak, masa dia bilang begitu? Bilang dia makasih, begitu. Langsung langsung kita datang ke teman kita yang satunya juga lagi ngambukan, bilang kita melebih-lebihkan perkataan teman kita yang tadi. Dia bilang saya cantik, perkataan yang sama boleh, bahkan memuji dengan hal yang baik-baik itu boleh, ya. Ini demi di konteksnya secara konten dia sini berbohong, ya, nggak menyampaikan sesuatu yang benar, ya, tapi dia masuk dalam pengecualian untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dia ini bilang sih cantik ini nih, dia bilang dia minta maaf untuk kesalahan yang tadi, kayak gitu, ya. Kalau misalnya teman kita nggak bisa menyampaikan maaf secara pribadi, maka coba kita wakilkan kepada orang yang berselisih itu. Kita wakilkan bahwa dia ini minta maaf demi mendamaikan dua orang yang sedang bertikai dengan cara menyampaikan yang tidak sebenarnya terjadi, tapi untuk kemaslahatan mereka, ya. Jadi kayak gitu. Akhirnya pada akhir cerita itu beliau ceritakan itu teman kerabat kantor beliau, dan yang terjadi yaitu mereka makan di kantin, bercanda-bercanda kayak biasa. Terus ya udah, masalah itu dilupakan, kayak nganggapnya kayak udah ya, yang terjadi terjadilah kayak gitu, yang terjadi terjadilah, kita yang kena dampak kejadian itu maafkanlah satu sama yang lain, kan gitu. Lebih nyaman tuh kalau kita hidup dengan orang yang dengan kita lebih nyaman hidup kalau nggak ada orang yang benci gitu ya. Mungkin terlalu ideal ya, tapi ya nggak apa-apa, nggak masalah kita mengusahakan keidealan itu. Akan lebih nyaman hidup kalau kita nggak dibenci orang, serius. Nah, itu yang pertama ya udah panjang banget jelasinnya nih, udah hampir 40 menit. Tadi berdusta demi mendapatkan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua berdusta kepada musuh, ya, berdusta kepada musuh. Jika seorang muslim tertangkap musuh, maka dibolehkan baginya untuk tidak mengabarkan kepada mereka informasi yang terkait dengan rahasia negaranya, rahasia sekutunya, rahasia teman-temannya, ya. Sama seperti kayak ada kisah seorang sahabat yang dia tidak jujur kepada dirinya sendiri, dipaksa untuk keluar dari Islam, dan dia terpaksa secara lisan dia mengatakan iya, saya sudah keluar dari Islam, untuk biar dia nggak disiksa lagi, karena itu kondisinya berat banget dan genting banget kondisi umat muslim pada saat itu. Akhirnya ya dia bilang aja, demi siksaan yang nggak bertambah, dia langsung mengatakan bahwa saya udah keluar dari agama saya, dan itu dia ceritakan kepada Rasulullah. Dia curhat sampai nangis-nangis. Astagfirullahaladzim, saya lupa nama sahabatnya siapa. Dia cerita ke Rasulullah bahwa saya udah ngatain ini, saya udah berkata ini, apakah saya keluar dari Islam? Rasulullah, enggak. Kalau hatimu tidak cenderung ke situ, enggak, insya Allah ampuni. Mohon maaf. Allah ampuni, ya. Kalau kita diserang musuh, maka kita boleh berbohong untuk tidak menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan sekutu kita, dengan teman-teman kita, bahkan untuk tidak jujur kepada diri kita sendiri untuk menyelamatkan diri kita dari siksaan manusia, maka kita dibolehkan berbohong. Kemudian yang ketiga ini saya lihat dulu nih di sini kayaknya masih muda semuanya ya. Masih muda semuanya, masih sekolah, tapi saya bilang aja yang ketiga pasti udah tahu ya, berdusta dalam hidup berumah tangga. Ya, mudah-mudahan di sini nanti segera berumah tangga, dimampukan dan pada waktu yang tepatnya, biar bisa dipakai, kebohongan ini bisa dipakai. Bisa nggak bercanda? Tapi benar juga sih.
Nah, berdusta dalam hidup rumah tangga, ya. Dikatakan itu tidak beradab kiranya, nggak beradab kiranya, dan tidak beradab kiranya jika seorang suami menyatakan bahwa istrinya jelek dan tidak menarik, sehingga ia tidak mencintainya lagi. Ya, adapun yang seharusnya dilakukan suami adalah memuji istrinya sehingga sang istri pun lega dengan keadaan dirinya. Ya, demikian juga sebaliknya ketika dengan sang istri dalam memperlakukan suaminya, walaupun suaminya kata orang jelek, mungkin tidak seganteng Brad Pitt ya, tidak seganteng Justin Justin Bieber, Justin Bieber, tidak seganteng Justin Bieber, atau tidak suaranya tidak semerdu Sean Kingston, tidak apalagi nanti nyebutin seluruh nama artis semua di sini, tidak ada yang pada diri orang yang dia ngefans, tidak ada pada diri pasangannya, maka yang dia lakukan adalah memujinya, tetap memuji itu bisa memperkuat rumah tangga dan memperkuat ukhuwah suami istri, hubungan berumah tangga, dan itu malah akan membuat hubungan rumah tangga itu akan semakin harmonis, semakin terjaga, semakin terawat, ya. Simpelnya aja, kita ini akan bisa terawat kalau kita selalu memuji, kalau kita selalu menyampaikan kebaikan kepada lawan bicara kita, kepada orang-orang yang pengen kita jaga dalam hidup kita. Kayak gitu ya. Meskipun sebenarnya pujian-pujian itu juga tidak ada benarnya, tapi bisa kita lebih-lebihkan pujian itu kepada dia, ya. Kalau bisa bikin orang salting dengan memuji dia, kenapa kita harus bikin harus berbuat jahat kepada dia, ya? Kayak misi malam ini, misi besok-besok, kalau bisa bikin orang salting dengan muji-muji dia. Teman kita aja. Panjang banget nih materinya nih. Jadi statement aja deh. Closing statement, biar teman-teman adik-adik juga istirahat. Di Ambon sudah jam 11. Mungkin ada tambahan dari teman-teman di sini, ya. Ini kayak cuma ini aja, bukan cuma sih, mudah-mudahan bisa ada manfaat yang bisa diambil dari penyampaian ini. Semoga kita semua jadi pribadi yang jujur ya dalam keseharian kita, dan apalagi menyiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini harus jujur, kalau boleh jujur ya, jangan sampai merusak pahala bulan Ramadan dengan berkata dusta, dengan berlaku dusta, ya. Menyiapkan diri kita. Bahkan ketika keluar dari bulan Ramadan nanti, ya, saya bilang sekarang aja, ketika nanti keluar dari bulan Ramadan nanti, maka jalanilah hidup kita sebagaimana kita menjalaninya dalam bulan Ramadan. Atau sekarang aja deh, mulai nganggap aja kita berada dalam bulan Ramadan deh, ya. Yang telah berlalu. Ya, hiduplah ketika engkau berada dalam bulan Ramadan, di mana segala-galanya itu terjaga dan segala-galanya itu isinya ibadah aja. Ya, closing statement dari saya, jujur dan dusta itu seperti air yang menyejukkan dan api yang membakar. Hiduplah dengan kejujuran, ya, karena hidup dengan kejujuran berarti memilih ketenangan. Hidup dengan kedustaan berarti memilih kesengsaraan. Barakallahu fikum. Terima kasih untuk perhatiannya adik-adik yang hadir pada malam hari ini, Ustazah Umi, teman-teman, dan juga teman-teman yang mungkin nanti akan melihat rekaman kajian ini di YouTube. Terima kasih sudah mendengarnya hingga akhir. Semoga kita semua terjaga di lingkungan kita terjaga iman kita terjaga Islam kita terjaga sehat kita, dan bukan hanya kita saja, keluarga kita, kerabat kita, orang-orang terdekat kita, dan juga para guru kita, Ustadz Ikram, Ibu Evi, Ibu Diana, Pak Mar'i, teacher Ustazah Ida, Kak Umi, halo Kak Umi, terus juga Bu Sri, guru-guru yang lain, Pak Dade, ya, Pak Cokro, ya Pak Dade. Siapa lagi? Sebutkan dalam hati aja. Semoga mereka semua termasuk dilingkupi oleh lingkungan yang jujur, dan juga mereka bisa terpelihara kejujuran mereka. Ya, saya pikir anak-anak Al-Khairat ini memang sudah terbiasa dengan jujur, akan nyaman dengan sifat jujur yang sudah diteladankan oleh para guru kita. Maka tolong jaga ini, ya. Ini juga jujur itu bukan hanya bekal atau perjuangan yang diupayakan oleh guru-guru kita, tapi jauh sebelum Islam datang itu, ya, Rasulullah sudah mengupayakan kejujuran dalam diri dia, dan alhamdulillah sifat baik ini diwariskan untuk kita pelajari. Maka jujurlah, ya, jujurlah pada Allah, jujurlah pada orang lain, jujurlah pada diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz Fikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada pun yang telah memaparkan materi tentang kejujuran, macam-macam kejujuran itu apa aja, dan adapun berdusta ya itu dikecualikan dalam beberapa hal tertentu. Semoga itu bisa kita pahami dan kita amalkan ya, soalnya diskusi atau tanya jawab bila ada dari peserta sekalian yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, makasih Ustadz Fikro. Betul ya, siapa yang hadir dulu malam ini Ustadz? Ya. Ada Ajeng, selamat datang Ajeng. Ada Kak dari Al Herat, ada Fatia, selamat datang. Kak Pinky, selamat datang Kak Pinky. Iya boleh yang angkat tangan. Boleh. Ustadz Fikro boleh sambut mereka. Boleh. Boleh, silakan. Boleh, silakan. Saya matikan kamera ya biar sinyalnya nggak keganggu. Mikrofonnya dimatiin sih, kamera, mohon maaf. Boleh. Ya ada, oke. Kalau gitu, oh boleh kok. Boleh bertanya. Kalau misalnya agak kurang baik di sana, chat aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Kak, kalau misalnya berbicara soal berdusta, lalu dusta itu dilakukan untuk melindungi orang lain begitu, kayak misalnya di TV ada tersinggung. Tante tanya, jangan sudah pada bangun belum? Langsung kata jawab, sudah Ibu, tapi ternyata belum bangun. Itu masuk berdusta kasihan, tapi kan orang lain. Oke, siapa tadi namanya? Siapa? Nice Kak. Siapa? Naja. Nice Kak. Oh, Ninhais lagi. Oke, terima kasih Ninhais. Mungkin mewakili pertanyaan teman-teman yang di belakang tuh ya. Tadi suaranya ribut-ribut. Boleh langsung dijawab, Ustadz Fikro? Maksudnya saya jawab atau mau tumpuk lagi pertanyaan? Saya jawab aja ya, karena adik-adik di sana udah larut. Ya, bagaimana sih? Apakah itu masuk dusta? Iya dong, masuk dusta dong. Karena tidak sesuai kebenaran ya, tidak masuk dalam kebenaran. Tapi dilihat kondisinya. Untuk maksudnya melerai
di sini juga dalam nasihatnya melerai dalam yang syarat aduh sebentar saya kalau ngomong agak belibet. Jadi dusta yang dibolehkan salah satunya tadi untuk suami yang memberikan pujian atau tidak menyampaikan, misalnya masakan, kita ambil kasus itu aja, masakan seorang istri yang tidak tidak begitu enak, mungkin terlalu hambar, tidak mungkin suami akan tega mengatakan bahwa ini hambar, saya nggak enak sih, masak apa ini, kan nggak mungkin kayak gitu, takutnya nanti menyakiti perasaan seorang istri dan akan merepotkan dia. Kuncinya di situ, jangan sampai nanti hubungan yang tidak sehat tadi, bahkan untuk teman-teman juga kita nanti kalau misalnya mereka lagi berkelahi berantem, kemudian eh, bisa merusak hubungan mereka, maka kita melakukan upaya-upaya tadi untuk menyambungkan eh, silaturahim di antara keduanya. Nah, misalnya nih adik-adik di Al-Khairat, kita ambil salah satu ini aja, kasus tadi yang misalnya Ibu Evi ada tanya tuh, perempuan, anak-anak lain subang ke belum? Maka saya panggil Ninsia. Ninsia, teman-teman subang ke belum? Kalau silakan Ninsia pilih, boleh jawab sesuai dengan kondisi yang terjadi, atau Ninsia mau bilang udah bangun semuanya. Ninhais, mohon maaf. Ninhais ya. Ninhais ya. Kalau misalnya Ninhais jawab boleh, Ninhais jawabnya belum bangun Ibu, itu kan Ninhais jawab sesuai apa yang terjadi. Artinya Ninhais jujur ya. Kalau Ninhais jawabnya sudah Ibu dong subangun, itu kan Ninhais berkata dusta, artinya dia tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, lihat kondisinya, kapan Ninhais bisa jujur, kapan Ninhais bisa berdusta. Kalau ditanya dusta atau enggak, itu termasuk dusta. Tapi lihat kondisinya. Kalau misalnya nanti Ninhais jawab, Ninhais lihat polanya Ibu Evi. Kalau Ibu Evi jawab, Ibu Evi tanya begitu, terus Ninhais jawab, belum Ibu, mereka belum bangun. Apa Ibu Evi akan mendiamkan? Itu enggak. Pasti mungkin bisa jadi Ibu Evi akan marah-marah, kemudian malah nanti ngebentak-bentak lagi, suruh untuk membangunkan lagi. Padahal kan membangunkan teman-teman lain itu adalah tanggung jawab tiap orang yang berada dalam lingkungan asrama untuk menjaga, jangan sampai nanti kotong saya mau kasih repot Ustadz baterai, kotong saya mau kasih repot IPV baterai lain ya. Bisa saja dengan mengatakan sudah Ibu, karena dengan asumsi kalau misalnya nanti beta jawab belum, nanti takutnya Ibu Evi akan taria-taria lagi, dan kita nggak mau pagi-pagi kayak gitu, beliau sudah mikir yang macam-macam. Tapi kalau misalnya nyaman ya, ketika kalian jawab belum, kemudian Ibu Evi akan jawab dengan, kalau kita lihat pola didikannya Ibu dan Ustadz, nanti Ibu jawab, oh ya sudah, gas bangun dong. Boleh, silakan gas bangun, silakan lanjutkan, silakan jujur mengatakan itu ya, Ninhais ya. Tapi kalau misalnya Ninhais berbohong, tidak berbohong di sini artinya tidak mengatakan yang sebenarnya ya, teman-teman masih tidur, baru Ninhais jawab sudah Ibu dong sebangun semua, maka bebannya ada pada Ninhais, bisa nggak bertanggung jawab untuk segera membangunkan teman-teman yang lain ya. Itu komitmen ya, setiap perkataan kita ada komitmen yang harus diikut sertakan gitu ya. Ninhais sama adik-adik yang di Al-Khairat, sampaikan saja apa yang membuat, intinya sampaikan apa yang membuat lawan bicara kita nyaman. Maksud inti dari tiga alasan kenapa ini dibolehkan adalah bagaimana cara membuat lingkungan yang nyaman di antara kita semua, di antara Ibu Evi dan kita, di antara teman-teman kita ya. Kalau mau bohong silakan, semoga tidak termasuk dosa, semoga tidak terhitung dosa, tapi dusta iya, tapi mudah-mudahan bukan dusta yang termasuk dosa, tapi dusta yang dikecualikan demi menjaga biar orang lain yang sampai repot karena tugas kotong orang lain sebelum repot gitu ya, Ninhais dan adik-adik. Terus terapkan aja mulai besok tidur jangan terlalu larut biar subuh bisa. Mudah-mudahan kayaknya kalian masih bangun ini ya, masih bangun sebelum subuh ya, pasti ya. Ya, Kak. Alhamdulillah. Bagus. Sejak kecil dididik untuk bangun sebelum subuh.
Ya semoga ibadah tetap lancar ya. Ibadahnya tetap lancar tanpa harus membohongi siapapun. Udah kayak gitu nih Hais. Gimana? Jawabannya nyaman atau Kak Adibun bicara terlalu cepat? Bagaimana? Makasih, Kak. Begitu, Kak. Sudah Kak Dibun, kasih atas jawabannya Kak. Oke, sama-sama. Sehat selalu. Kelas 2. Kelas 2 sudah ujian? Belum Kak. Halo? Belum ujian? Kapan ujian? Belum Kak, nanti kalau tidak salah tahun depan. Hah? Ujian ini udah ada mid, ada UTS. Belum ada Kak. Belum ada. Oke. Belajar yang rajin ya. Mudah-mudahan lingkungan Al-Herat itu lingkungan belajar yang optimal lah untuk di Ambon itu. Dengan guru-gurunya juga yang luar biasa, multitasker, Pak Cokro, kemudian ada Ustadz Ikram juga yang luar biasa dedikasinya, manfaatkan ilmu dari mereka-mereka ya, dan jadi anak yang jujur pada guru-guru kita, jujur dalam artian tetap menjaga amanah ya. Ustadz percaya kalian untuk misalnya bawa laptop, pakai untuk hal-hal yang bermanfaat, belajar, eksplorasi, melakukan eksplor ilmu ya, belajar materi-materi yang butuh dipelajari. Buka aja website-website untuk website bimbel yang tersedia soal-soal latihan soal kalau lagi waktunya kosong ya. Sekarang ini lagi diuji nih anak-anak di luar sana yang tidak berada dalam lingkungan sekolah, mereka diuji dengan kejujuran mereka, ujiannya nyontek, kemudian tidak jujur dengan diri sendiri kalau sebenarnya usia mereka itu masih usia tahap belajar, tapi sudah menyerah dan tidak mau belajar lagi karena sudah berada dalam kondisi yang enak, artinya di rumah gitu ya. Mudah-mudahan Ninhais, mau bilang Ninhais dan adik-adik yang lain kelas 2, kelas 1, kelas 3 dan juga kakak-kakak yang di sana juga tetap bisa memelihara kejujurannya, dan semoga pelihara kejujuran agar orang lain tidak sampai repot dengan kita karena kita harus bohong lagi-lagi bohong ya. Nah itu juga Kak. Nah itu juga jadi PR buat teman-teman yang lain, biar teman yang lain gak repot dengan Ibu Evi misalnya, tidak repot dengan jawaban teman kita, yang teman kita kalau ngomong juga nggak nyaman di depan Ibu Evi, seng nyaman karena harus berbohong, maka jadi PR juga untuk teman-teman yang lain. Oh kalau gitu supaya Kotong tamang yang perlu berbohong, Kotong juga harus bangun lebih awal, bangun ketika azan, supaya ketika Ibu Evi tanya, kita juga lebih siap jawab, iya Ibu, semua bangun, semua sholat qobliyah subuh, gitu ya. Artinya dengan jujur ini nanti banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilahirkan dari jujur ini. Lihat aja ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, itu orang-orang yang jujur semua itu. Dan lihat apa yang mereka hasilkan. Anak-anak seperti kalian, yang pinter-pinter, ya, yang terjaga, kemudian yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Semoga hal seperti ini bisa diwariskan untuk kalian kalau misalnya sudah di luar, maupun ketika melangsungkan ujian atau mempelajari ilmu tertentu, ya. Jadi pribadi yang jujur itu enak daripada pribadi yang berbohong. Ya, Kak. Ya. Kak. Ya, terima kasih Ninhais dan teman-teman dan adik-adik. Sama-sama. Oke. Mungkin kayaknya Ustaz Zaumi masih sadar. Kayaknya Ustaz Zaumi suruh. Beta ucapkan terima kasih ya Ustaz Fikro, terima kasih. Ustaz Fikro, ada yang bertanya lagi Ustaz? Kayaknya udah harus ditutup soalnya jam udah jam 11. Tapi Kak Pinky kayaknya mau nanya tuh. Boleh ya? So, silahkan. Kak Pinky boleh kalau mengajukan pertanyaan.
Mau ngetik boleh, mau mikrofon juga boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena waktunya sudah mepet. Terus Enggak. sebelumnya saya juga mau ngucapin ya terima kasih untuk Bebas aja. kesempatannya bertanya. Sekaligus salam kenal untuk kakak-kakak, teman-teman dan juga adik-adik sekalian ya. Jadi saya mau nanya nih Kak. Ya, pertanyaannya ini adalah pertanyaan yang pernah dan sedang saya alami. Sedikit cerita ya Kak. Jadi ketika saya dipaksakan nih ya oleh keadaan untuk berbohong, dalam hal ini saya diarahkan nih Kak sama dosen untuk memanipulasi sesuatu yang mana saya tahu dan sadar hal tersebut itu salah, mau dilihat dari sisi maupun sudut pandang manapun ya tetap tidak bisa dibenarkan. Tapi saya juga tidak punya kuasa dalam tanda kutip untuk menyuarakan pendapat atau ketidaknyamanan saya, karena sadar ya Kak, otoritas beliau itu yang lebih dominan terhadap saya daripada daripada saya itu Kak. Jadi dari pernyataan yang saya sampaikan ada 3 pertanyaan sebenarnya Kak yang saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana seharusnya sikap saya ketika diarahkan untuk berbohong dalam situasi dan juga kondisi yang saya rasa sulit untuk diutarakan, atau dalam hal ini saya nggak bisa nolak gitu Kak. Karena kembali lagi tidak semua orang kan bisa menerima kebenaran yang kita sampaikan. Yang kedua, apakah akan tetap dianggap sebagai seorang pembohong walau kita tidak menginginkan hal tersebut atau tidak berniat melakukan kebohongan itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana sikap saya terhadap diri sendiri untuk tidak self-blaming atau menyalahkan diri secara berlebihan, karena itu kan bukan maunya saya gitu Kak. Jadi agar bisa mendapatkan ketenangan diri. Itu aja sih Kak. Terima kasih Kak Pinky, salam kenal juga dari anak-anak Al Khairat, Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung, Ini semua nih alumni Al Khairat semua nih, kecuali yang yang tadi Nin Hais dan teman-teman itu masih di pondok. Mungkin Nin Hais juga pernah ketemu sama Kak Pinky ya, Kak Pinky juga pernah ngajar di Al Khairat kalau nggak salah itu ya. Terima kasih Kak Pinky sudah bertanya. Kalau saya konfirmasi lagi ya Kak ya, yang pertanyaan yang poin ketiga, poin pertama itu apakah perlakuan saya ini, sikap yang saya ambil ini termasuk dalam dusta gitu ya? Ya Kak. Dusta. Kemudian yang kedua, yang ketiga dulu. Ketiga tadi bagaimana biar saya tidak self-blaming atau menyalahkan diri sendiri. Self-blaming, betul, self-blaming atau tidak menyalahkan diri sendiri. Yang kedua tadi? Yang pertama sih sebenarnya yang bagaimana seharusnya sikap saya ketika dosen saya itu mengarahkan untuk berbohong tuh. Sedangkan kondisi tersebut tuh saya nggak bisa buat menolak beliau gitu untuk. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagaimana sikap kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana apakah kita ini termasuk orang yang berbohong dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya, kalau misalnya kita berbohong, bagaimana jika kalau kita bisa menganggap kita ini berbohong dan salah, kita mengambil langkah yang menurut kita salah, apakah ada kiat-kiat biar kita nggak sampai self-blaming gitu ya. Pertama, Kak Pinky, kalau mau biar kenal gitu ya, saya ini bukan orang yang memang sisi ilmu agamanya itu masih udah klop, enggak, saya masih bahkan masih dasar banget. Jadi yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan dari dulu itu dari sisi psikologi. Kalau misalnya nyaman dengan jawaban seperti itu ya, dari sisi psikologi, karena yang saya pelajari juga ada ilmu psikologi. Saya sendiri pun seorang alumni dari statistika dan pernah mendapatkan kasus yang serupa tentang otoritasi dari dosen yang mengharuskan saya memalsukan beberapa penelitian biar, ini mohon maaf, mudah-mudahan nggak apa-apa deh, sampein aja, biar mendapatkan nilai yang bagus atau bisa melancarkan birokrasi yang ada di kampus, bahkan untuk anggap aja skripsi gitu lah. Pernah dulu dalam sebuah penjurnalan, seminar waktu itu saya mau seminar nasional di Jakarta, ada beberapa kesulitan yang terjadi ketika saya mengolah data saya. Dalam sebuah runtunan data yang saya kerjakan itu, kalau dikatakan datanya secara analisa dia tuh sehat, tapi dari hasil dia nggak baik, dia tidak sesuai dengan hipotesis yang kita estimasikan dulu. Nah,
Padahal dalam sebuah penelitian sains itu kan kita harus menyampaikan apa adanya, kemudian karena nanti kan ini akan menjadi warisan, akan menjadi warisan untuk generasi-generasi berikutnya jika mereka membutuhkan referensi untuk penelitian yang sama, dan kemudian mereka pengen meningkatkan, yang mereka rujuk adalah penelitian kita, kayak gitu. Katakanlah skripsi itu kan dia sebenarnya, kalau orang mau bilang skripsi ini fungsinya apa sih, orang cuma ngerjain ini doang tiba-tiba langsung lulus, toh skripsi kita juga bakal penuh dengan sarang laba-laba di rak perpustakaan, tempatnya paling pojok pula, kan gitu. Tapi sisi positifnya adalah tujuan dari skripsi itu adalah dia mengoleksi semua penelitian-penelitian, biar nanti kalau nanti terjadi di masa depan ada kasus yang kalau orang Jawa bilang delala itu kayak qadarullah, ternyata ada kasus yang serupa terjadi di masa depan, maka mereka nggak bingung lagi karena sudah ada orang yang pernah meneliti hal ini. Tinggal buka berkas-berkas lama, dokumen-dokumen lama misalnya di ResearchGate, ternyata dulu tuh ada orang yang meneliti ini, misalnya Kak Pinky misalnya, dan bisa dipakai. Nah, itu kan artinya harus menyampaikan kebenaran, kemudian nggak boleh bohong dan sebagainya, biar jangan sampai ada pemalsuan data. Nah, kasus saya seperti itu terjadi ketika saya seminar nasional di Jakarta, dan memang hasilnya itu jelek banget, hasil analisa saya. Maksudnya tidak sesuai ekspektasi, jelek dalam arti tidak sesuai ekspektasi. Artinya yang terjadi adalah saran dari bukan dosen aja, bahkan dari orang terdekat saya juga, teman yang satu pembimbing juga bilang datanya dipalsuin aja kayak gitu. Dipalsuin, diganti aja dengan angka yang bagus biar nanti hasil analisanya juga mulus, karena lebih nyaman menyampaikan hasil penelitian yang dia sesuai dengan ekspektasi kita daripada menyampaikan hasil yang dia tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Lebih nyaman ngomongin itu. Akhirnya waktu itu saya pertimbangkan ke diri saya sendiri, istilahnya meminta fatwa ke hati saya sendiri, karena saya adalah orang yang tahu penelitian saya ini. Dosen-dosen yang lain nggak tahu penelitian saya itu apa. Orang-orang yang lain juga tidak tahu. Itu artinya orang yang menguasai penelitian ini adalah saya sendiri. Makanya kenapa ada namanya uji, sidang, dan sebagainya, karena mereka nggak tahu skripsi kita itu tentang apa, dan kita lah yang paling tahu tentang penelitian kita. Nah, waktu itu saya minta fatwa ke diri saya sendiri, gimana nih, mau lanjut pakai data palsu biar nilai lu bagus, atau tetap ngomongin apa adanya. Pada saat itu Kak Pinky, saya langsung jujur-jujur aja, saya pakai data yang tidak palsu. Artinya saya tetap pakai data saya itu, data saya yang memang dalam tanda kutip jelek, bukan jelek ya, tapi memang keadaan di lapangan seperti itu, dan hasilnya juga tidak sesuai ekspektasi. Secara ringkas, misalnya pada saat itu ada variabel yang tidak saya masukkan, kemudian dia menghasilkan hasil analisa yang tidak sesuai dengan hipotesis, sehingga itu yang menjadi saran pakai data palsu aja, dibaguskan hasil skornya, karena orang lain nggak tahu selain kamu, jadi kamu nggak usah khawatir kalau orang lain nanya macam-macam. Akhirnya saya minta fatwa ke diri saya. Ini sikap saya pribadi, mudah-mudahan bisa menjadi semacam pertimbangan untuk Mbak Pinky bagaimana sikap kita. Tetap meminta fatwa ke hati kita, karena ini bukan cuma kalau dilihat dari sisi maslahat, dia lebih ke maslahat diri kita ya, dan orang banyak juga ya. Kalau sampai kita memasukkan, nanti bisa berdampak pada ilmu pengetahuan, bisa berdampak pada perpustakaan kita. Misalnya kalau kita mau berpikir lebih jauh, kalau misalnya mau ambil jalan kalau bagi saya gini, silahkan mengambil jalan seperti itu, karena ada dorongan-dorongan dari otoritas, orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita misalnya, silahkan pakai itu, tapi kita selalu punya kotak saran dalam penelitian kita. Kita selalu punya kotak saran, di situ bisa diisi misalnya, karena kita sadar kita sudah dalam artian memalsukan beberapa data, memalsukan beberapa penelitian, nanti masukkan saja sarannya kayak jika terjadi kasus ini maka data ini, atau misalnya data ini tidak sempurna, maka harus diperbaiki lagi, data ini gini. Untuk penelitian berikutnya saran saya memakai data yang seperti ini biar hasilnya bagus. Bisa seperti itu kalau sikap saya pribadi secara itu, karena sekali lagi saya menjawab dari sisi lebih banyak ke sisi psikologi, karena yang saya pelajari kebanyakan itu
nyaman ke diri kita. Karena seorang muslim itu bukan hanya orang lain nyaman dengan diri dia, tapi juga dia nyaman. Ya, seorang muslim nyaman juga dengan perkataan yang dia keluarkan, nyaman dengan tindakan yang dia keluarkan. Kita kan pasti nyaman dengan tindakan baik yang kita lakukan ya, daripada tindakan jahat yang kita lakukan. Pasti semua orang pasti nyaman berbuat baik daripada nyaman berbuat jahat. Karena kalau orang nyaman dengan berbuat jahat, kayaknya itu bisa masuk sosiopat, apalagi sampai merugikan orang lain. Itu yang poin pertama ya Mbak Pinky, minta fatwa ke hati sendiri, kemudian ambil sikap yang tidak bisa, yang bisa jadi ada semacam jalur atau tunnel yang dia tidak harus membantah sistem otorisasi itu, tapi juga bisa melancarkan progres saya ke langkah selanjutnya. Mudah-mudahan nanti dapat solusinya Mbak Pinky. Artinya yang pertama harus dilakukan adalah jujur kepada diri sendiri dulu. Dan alhamdulillah tadi sudah ada pengakuan kalau memang hal itu salah, itu sudah cukup bahwa kita ini jujur kepada diri kita sendiri. Kita ini jujur kepada Allah, gitu kan? 2 tahap udah kelewat tuh. Jujur sama Allah. Kalau tindakan ini saya nggak ridho, saya nggak ikhlas tindakan kayak ini tuh. Terus jujur kepada diri sendiri juga udah kelewat, udah terlaksana. Kalau saya sadar ini salah, gitu. Nah, tinggal jujur kepada orang lain yang nanti perlu dipertimbangkan. Nah, mau jujur atau mau dusta, karena kan untuk berdusta kepada orang lain tadi indikasinya cuma 3 tadi yang disampaikan, dan bisa kita lepaskan lagi. Yang pertama tadi, kalau misalnya berkata bohong kepada musuh itu diperbolehkan, terus berkata bohong untuk yang bertikai, untuk kedua orang yang bertikai itu diperbolehkan, kemudian berkata bohong kepada pasangan atau orang yang terdekat kita itu dibolehkan. Artinya dari 3 indikasi ini ada titik temu, ada benang merah yang bisa kita ambil, yaitu ini hubungannya sama muamalah. Dan ini ada kaitannya dengan sikap kita dalam bermuamalah, yaitu dengan kalau bisa berbohong, kalau bisa jujur, maka jujur. Tapi jika lebih baik berbohong untuk kemaslahatan bersama, maka silakan berbohong. Dan semoga kita berharap dari tindakan yang kita lakukan Allah ampuni. Dan perlu kita ketahui, dosa orang lain itu tidak sampai ke kita kalau dosa orang lain tidak akan sampai ke kita kalau yang pertama tidak kita bicarakan, dan yang kedua adalah tidak kita akui kalau dia itu bohong, kalau tidak kita akui bahwa yang dia lakukan itu benar. Jadi seperti itu. Yang pertama, dosa orang itu insya Allah tidak dinilai dosa karena kita sudah jujur kepada Allah dan sudah kepada diri sendiri, dan semoga nanti ditemukan jalan keluar di situ untuk kemaslahatan bersama dan juga nyaman kita dengan keputusan yang kita ambil. Seperti itu. Kalau semoga Allah mengampuni kita semua, dan Allah mengampuni dosa saya kalau misalnya analogi yang saya pakai ini tidak nyaman dan juga tidak dibenarkan secara syariat. Seperti itu ya Mbak Pinky. Kemudian yang kedua, dia masuk dusta atau enggak? Iya, masuk dusta. Kalau misalnya kita menyetujui apa yang dilakukan, tapi hati kita tidak condong kepadanya, dia tetap masuk dusta, tapi Allah ampuni. Semoga Allah ampuni. Ya. Tapi lagi-lagi, jika upaya-upaya komunikasi kita masih bisa diikhtiarkan, tetap lakukan komunikasi kayak gitu, sambil nyari jalan keluar. Ya. Jangan sampai satu pihak saja yang nyaman dengan tindakan dia. Satu nyaman dengan bohong, kita nggak nyaman dengan bohong itu. Ya, coba cari jalan keluar. Semoga nanti lisan kita bisa Allah lancarkan untuk berbicara, kemudian tindakan kita juga bisa namanya kalau mau mengimpresi atau membuat orang kagum atau membuat semua orang setuju sama kita itu kan susah ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin hal itu terjadi. Apalagi dilakukan dengan upaya-upaya yang maksimal dan upaya yang terus-menerus. Semoga tidak durasi waktunya tidak mepet dan durasi waktunya tidak sampai mencekik kita untuk buru-buru kejar deadline. Ya, saya berdoa seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur dan kita nggak nyaman dengan perasaan kita? Nanti seru nih, self-blaming itu sering terjadi. Self-blaming, makanya yang pertama tadi saya bilang, kalau dari sisi psikologi memang dalam ada bukunya di situ tuh, saya taruh di bawah meja saya tuh, bukunya Bapak Daniel Goleman, namanya Kecerdasan Emotional Intelligence, dan perkara self blaming itu masuk dalam
bab khusus, itu buku yang jadi rujukan mahasiswa psikologi untuk riset dan sebagainya, dan peneliti-peneliti juga, dan sering kali dipakai dalam, kalau misalnya Mbak Pinky sering bikin konten tentang self healing, self development, kayaknya bikin ya Mbak Pinky ya, saya perhatikan lewat akunnya Rumah Kajian Alha. Lanjutkan aja. Kalau misalnya kita terlanjur tidak nyaman dengan keputusan kita, kemudian kita cenderung lebih ke mengutuk diri kita ya, self blaming ya. Self blaming, pertama self blaming itu tindakan yang awal dia bisa wajar, tapi tidak bisa juga tidak wajar. Wajarnya adalah cuma pas awalnya aja. Wajarnya pas kita tidak nyaman dengan perasaan kita. Nah, ketidaknyamanan kita dengan perasaan kita, ketidaknyamanan kita dengan tindakan yang sudah kita lakukan, itu sebenarnya self blaming dengan skala yang kecil. Artinya kita nggak terima, saya nggak terima diri saya kayak gini, saya nggak terima kalau saya melakukan ini yang saya lakukan ini salah. Sehingga ujungnya yang fatal adalah ketika dia bisa mempengaruhi kita dalam jangka berikutnya, jangka waktu berikutnya. Itu yang membuat nanti aktivitas kita terganggu, interaksi kita dengan orang lain terganggu, interaksi ibadah kita terganggu, kemudian interaksi kita dengan keluarga kita juga terganggu. Ya, self blaming akan berdampak pada hal-hal seperti itu, hal-hal di luar kita. Padahal dia terjadi pada dalam diri kita dan itu bisa kita selesaikan pada saat itu juga. Nah, makanya jujur itu perlu, jujur kepada Allah itu perlu, jujur kepada diri sendiri juga perlu. Ya, jujur kepada diri sendiri juga perlu. Nah, makanya self blaming ini kan terjadi pada diri kita. Makanya jujur pada diri sendiri itu perlu kita lakukan agar tidak ada kedustaan dalam diri kita. Self blaming itu muncul ketika kita merasa berbohong kepada diri kita dan kita seperti sudah berbuat zalim kepada diri kita. Maka yang paling Islam ajarkan itu ketika kita menyalahkan diri sendiri, bukan hanya orang lain ya, ketika kita menyalahkan diri sendiri karena kasus-kasus tertentu yang Islam berikan adalah istighfar. Artinya memohon ampun, meminta jalan keluar bagi Allah. Karena kita ini lemah ya. Self blaming itu tanda bahwa diri kita ini lemah dan kondisi yang memang benar-benar mengindikasikan kita butuh sama Allah itu adalah kondisi ketika kita lagi khawatir, kondisi ketika kita lagi gelisah, kondisi ketika kita masuk dalam fase self blaming yang berat ya. Takutnya ketika self blaming yang terjadi adalah naudzubillah min zalik, depresi. Apalagi tidak sampai mendapatkan jalan keluar karena sudah nyerah kan gitu. Takutnya sampai ke situ. Nah, self blaming ini pun diobati dengan cara-cara tadi. Kalau kita orang Islam, berikan perkataan-perkataan yang baik ya. Self blaming itu dia emosi negatif yang ada pada dalam diri kita dan bisa kita obati dengan mendominasikan dengan asumsi-asumsi positif kayak misal gini, kalau dari sisi psikologi memang ada semacam terapi untuk mengobati yang namanya self blaming, kemudian macam-macam yang hal-hal yang berkaitan dengan emosi negatif, amarah dan sebagainya. Emosi-emosi negatif ini dia bisa berdampak pada bukan hanya pada diri kita, bukan hanya pada jangka panjang, tapi juga pada orang lain, ya bisa menularkan pada orang lain, dan dia juga bisa berdampak pada jangka panjang dalam kehidupan mereka, yang itu pada akhirnya akan menghasilkan sebuah trauma, kayak gitu ya. Ini mohon maaf saya jelaskan agak panjang ya. Jadi solusi-solusi yang diberikan dari agama adalah mengucapkan hal yang baik pada diri kita, berzikir, ya itu solusi. Kemudian dengan sadar bahwa yang kita lakukan ini salah. Ketika kita sadar yang kita lakukan ini salah, itu adalah termasuk kejujuran pada Allah, kejujuran pada diri sendiri. Nah, kejujuran pada orang lain gimana? Kejujuran pada orang lain ketika kita sudah selesai mengupayakan ikhtiar ini, udah tugas kita udah selesai, berikutnya serahkan kepada Allah. Kalau kita sudah merasa sudah cukup, kayaknya upaya yang sudah saya lakukan ini sudah cukup maksimal, dan ketika kalau saya mau lanjut lagi, takutnya nanti akan malah akan memberikan dampak yang berkebalikan. Maka serahkan pada Allah aja. Intinya untuk self blaming lebih fokus ke diri sendiri aja, jangan sampai self blaming itu boleh karena itu bagian dari emosi manusia, itu bagian dari respon kita kepada emosi kita, self blaming. Tapi jangan sampai self blaming ini dia terus sampai berdampak pada aktivitas kita, pada diri kita, pada lingkungan kita. Ya, solusinya ya tadi
tetap berasumsi positif. Oh, kamu udah jujur pada diri kamu sendiri. Kamu sudah melakukan ini. Kamu sudah berupaya cukup. Itu udah cukup kok. Itu udah cukup kok. Jangan khawatir sisanya. Berikutnya, kalau kita orang Muslim, serahkan pada Allah. Ya, kita sudah buktikan pada Allah bahwa yang kita lakukan ini benar. Kita sudah buktikan pada Allah bahwa inilah yang hak. Kita sudah buktikan pada Allah bahwa yang hak adalah yang hak, yang batil adalah yang batil. Ya Allah, saya sudah mengikhtiarkan ini, saya sudah mengupayakan ini, dan Engkau menyaksikan langkah-langkahku, maka ridhoilah langkahku ini, jadikan hamba termasuk orang-orang yang ikhlas, dan semoga hamba termasuk orang-orang yang berzikir kepadamu. Ya. Islam itu agama yang memberantas yang namanya self-blaming, yaitu dengan cara self-healing. Dan zikir kepada Allah itu adalah zikrullah, ya, zikrullah dengan mengingat Allah adalah self-healing yang paling baik. Ya, kan sudah ada riwayat atau dalil nakli yang mengatakan bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hatimu menjadi tenang, kayak gitu. Ya, emosi itu ada pada pikiran kita, perasaan ada pada hati. Maka untuk mengobati ketika adanya emosi negatif atau perasaan negatif, yang dilakukan adalah dengan menyingkronkan apa yang ada pada emosi kita di sini, kemudian apa yang ada dalam perasaan kita. Ya, dengan begitu nanti akan kita temukan jalan keluar dan hidup kita lebih positif dan kita lebih legowo atau lebih memaklumi langkah-langkah kita. Kalau kita sudah berusaha secukupnya, dan ya ini yang bisa saya lakukan. Apa adanya bukan berarti tidak bekerja secara maksimal. Apa adanya bukan berarti kita tidak mengambil langkah preventif atau langkah-langkah yang optimal. Apa adanya bukan berarti itu diremehkan, ya. Apa adanya bisa berarti yang kita lakukan apa adanya itu bisa berarti ya inilah kita. Dengan segala keterbatasan kita, makanya kita butuh Allah. Kayak gitu. Itu dari sisi psikologi yang coba saya masukkan ke beberapa nasihat dalam agama kita, dalam dalil nakli dan juga dalil akli. Semoga sedikit menjawab, dan semoga bisa nyaman ya dengan jawaban ini, Mbak Pinky. Semoga kita semua terpelihara dengan hal-hal negatif, dan kita bisa menerima lingkungan kita, kondisi kita. Ya, karena satu-satunya sosok yang bisa menjaga kita, yang bisa merawat emosi kita, yang bisa merawat kita dari hal-hal negatif, yang bisa menjaga kita dalam prinsip-prinsip hidup kita adalah diri kita sendiri. Ya, maka tetaplah berprinsip, tetaplah jadi orang yang jujur, tetaplah jadi orang yang jujur walaupun lingkungan kita itu nggak jujur-jujur banget. Tetaplah jadi orang yang jujur, yang memberikan sinyal kejujuran dalam lingkungan yang penuh kedustaan. Kayak gitu. Semoga kita semua dijaga ya. Terima kasih Mbak Pinky untuk bertanya. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Pinky? Boleh banget. Terima kasih sudah hadir. Sebelumnya terima kasih untuk jawabannya ya Kak. Udah itu aja sih, jazakallah Kak. Oh iya Ki, Pak Wanti, Fajazakallah khair. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, itu tadi mungkin teman-teman yang belum begitu kenal ya, Mbak Pinky ngajar di akhirat juga, dan beliau insya Allah diterima ya di keluarga akhirat. Terima kasih sudah mendidik anak-anak, Mbak Pinky, dan kita mau semoga ukhuwah ini tetap terjaga ya Mbak, bisa terus membimbing adik-adik, anak-anak, dan juga kita pengen belajar juga dari Pinky ya. Kayaknya tulisan-tulisannya bagus tuh, saya perhatikan di rumah kajian akun rumah kajian Al-Hasal ya. Terus apalagi ya, Ustadz Fikro mau nambahin nggak? Mumpung ada Ustadz Fikro di sini. Enggak, cukup. Atau dari audiens, atau mungkin dari siapa nih, Kak Anggi mungkin, atau Kak Umi, Ustazah Umi, halo Ustazah Umi, sudah mau selesai, atau dari Kak Bila, atau dari Kak Arjun. Ya, kejujuran ini dia yang tadi udah dibilang, dia termasuk ciri-ciri orang Muslim. Ciri-ciri orang Muslim, dan dia sudah tersemat dalam sosok seorang Muslim yang kita jadikan panutan, Rasulullah SAW. Inilah yang menjadi indikator seorang Muslim itu adalah orang yang jujur, dan bukan hanya jujur, tapi juga orang yang nyaman dengan orang yang ketika orang berinteraksi dengan dia, orang akan nyaman. Dan ketika dia bohong, orang akan nyaman dengan kebohongan dia.
karena kebohongan yang dia keluarkan itu adalah untuk kebaikan. Kebohongan yang dia keluarkan itu untuk kemaslahatan umat. Kebohongan yang dia keluarkan itu adalah hal-hal yang baik. Jadi gitu ya. Kalau misalnya sudah terlalu larut dari teman-teman adik-adik juga nggak mau sudah mencukupkan pertanyaan, tadi udah closing statement ya? Ini ngucapin aja deh, selamat beristirahat, kemudian semoga sehat selalu di masa pandemi ini ya. Kita belum keluar dari masa pandemi dan semoga keluarga kita terjaga, semoga guru-guru kita terjaga, kita juga terjaga. Bukan hanya terjaga dari penyakit-penyakit luar, tapi juga penyakit-penyakit yang bisa jadi timbul dalam diri kita. Iri, dengki, kebohongan, ya, ketidakjujuran, dan sebagainya. Karena kalau kita perhatikan saat ini orang di masa pandemi ini tahun 2020 sampai 2021 udah trimester pertama, iya trimester pertama ya, 3 bulan pertama deh, 3 bulan pertama ya mulai nampak orang yang dalam tanda kutip emosinya terganggu ya karena kebiasaan-kebiasaan dia juga yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang sejak dulu dia lakukan. Orang yang dulu keluar sana sini traveling ya, orang yang yang mengobati dirinya dengan cara traveling, bertemu orang banyak ya, itu akan menjadi tidak nyaman dan akhirnya ada yang berujung stres dan sebagainya. Banyak berita-berita yang mengabarkan seperti itu. Semoga kita tetap bisa menjaga emosi kita, kemudian di luar batasan-batasan yang terjadi pada sekitar kita ini, ketika kita dihadapi masalah-masalah, baik birokrasi atau kita dibatasi gerak oleh orang lain, orang yang statusnya lebih tinggi, status kepemimpinannya lebih tinggi, kita bisa pintar-pintar mengambil sikap yang pertama, ya, yang pertama di mata Allah itu baik, kemudian yang kedua di dalam benak kita itu termasuk hal yang baik. Untuk orang lain nanti bisa mengikuti, ya. Apalagi ya? Paling itu, tetaplah jujur, tetaplah jadi pribadi yang jujur, ya. Tetaplah jadi pribadi yang jujur, tetaplah teladan jujur itu kita taruh dalam diri kita agar bisa dicerminkan oleh orang lain, ya. Sebaik-baik manusia yang hidup adalah manusia yang bisa memberi teladan kepada yang lain, ya, dengan akhlak yang baik, perbuatan yang baik, cara bersikap yang baik, ya, dan orang-orang nyaman dengan dia, cara ngomong, cara berinteraksi, cara bermain, cara bercanda, cara tertawa, cara memberi, ya, macam-macam. Semoga kita terpelihara dengan hal-hal yang baik, dan jika kita terlanjur masuk dalam lingkungan yang kita tidak suka, tidak buruk, semoga ada hal baik yang kita temukan dalam lingkungan itu. Dan semoga untuk hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada diri kita, Allah gantikan dengan hal yang lebih baik. Allahumma amin. Ustadz Fikro, saya berikan audiens kepada Anda. Silakan, mungkin sudah dicukupkan, sudah agak larut banget. Oke, baik, terima kasih Sama-sama Ustadz. Kak Debun telah memaparkan materi. Terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya bersama lagi-lagi di rumah kajian Alha. Terima kasih kepada Ustazah Umi yang telah bergabung, Kak Pinky, terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke. Sebelum itu ada berita duka ya bagi umat muslimin. Kita kehilangan lagi seorang ulama yang hebat. Beliau adalah Syekh Ali As-Sobuni. Dan karya-karya beliau dalam bidang tafsir itu ada Sofatu Tafasir dan Tafsir Wani'ul Bayam. Itu tafsir dari segi hukumnya. Kita doakan semoga beliau diterima amal ibadahnya dan diletakkan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kajian dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.